billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini, mengawali acara ini dengan sepenuh hati kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan anugerah untuk kita semua. Hati yang lapang, bening, bersih, tulus, dan ikhlas. Agar dapat bersama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah, kita diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan kita di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun sepanjang perjalanan kehidupan kita, dan bahkan semenjak kita berada di dalam rahim kita, tidak pernah putus-putusnya nikmat dan anugerah, fasilitas yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat itu kita pun menjadi sangat leluasa untuk menjalani kehidupan, bertumbuh dan berkembang, sehingga perjalanan kehidupan kita mengantarkan pada usia sekarang ini. Boleh jadi tidak lagi muda usia kita sekarang ini. Bahkan boleh jadi sesungguhnya kita sekarang ini sudah berada dalam etapa terakhir perjalanan kehidupan kita sebelum kita memasuki, mendapati dan menjumpai perjanjian agung ketika kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga nikmat sehat walafiat yang Allah berikan untuk kita semuanya adalah menjadi nikmat sehat yang tidak hanya menghadirkan rasa syukur, namun semoga dengan nikmat sehat ini menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama pula pada setiap pagi seperti ini kita berupaya untuk saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, mempraktekkan kita atas apa yang telah Allah sampaikan, agar kita tidak menjadi orang yang merugi sebagaimana Allah hadirkan dalam surah Al-Asr itu. Allah telah menyampaikan 3 tips utama di dalam surah Al-Asr bahwa agar kita menjadi orang yang beruntung. Yang dijauhkan dari kategori orang yang merugi itu adalah dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berupaya berikhtiar melaksanakan amal kebaikan di dalam kehidupan ini. Dan berupaya pula meningkatkan kualitasnya, continuous improvement yang kita lakukan di dalam diri kita. Dan kemudian Allah mengingatkan adalah dengan watawassaw bil haqqi wa watawassaw bis sabr. Dengan cara kita saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dengan cara yang benar. Saling nasihat menasihati kita tentang kesabaran dan dengan kesabaran pula tentunya
Maka di dalam mempraktekkan inilah setiap pagi kita berupaya untuk terus saling ajak mengajak untuk menyadari bahwa nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya adalah nikmat iman dan Islam. Dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah kita menyadari sepenuhnya bahwa kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan saling sapa menyapa antara satu dengan yang lainnya, walaupun tidak pernah boleh jadi kita berjumpa. Tentunya kita pun berharap semoga dengan sapaan dan doa yang kita hantarkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersebut, Allah kabulkan, Allah ijabahkan, sehingga bukan hanya sekedar menjadi sapaan emosional, tetapi pada hakikatnya di dalamnya terkandung doa yang luar biasa. Kita memohonkan kepada Allah agar kebahagiaan, kesejahteraan diberikan kepada orang yang kita sampaikan salam kepadanya. Dan kita pun memohon kepada Allah agar rahmat pun dan keberkahan dianugerahkan kepadanya. Dan tentunya ketika sepenuh hati kita mendoakan seseorang, maka pada saat yang sama malaikat-malaikat Allah pun insya Allah mendengarkannya. Dan setiap kali doa kebaikan kita hantarkan kepada seseorang, maka sesungguhnya doa itu akan berpulang kepada kita sendiri. Sebagaimana Allah telah menyampaikannya, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik sesungguhnya, hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Maka mari bersama-sama Bapak dan Ibu kita merajut tali silaturahim yang tiada motivasi lain di dalamnya kecuali bersama-sama kita memohon semoga Allah semakin membukakan pintu rahmat, barakah dan ridhonya untuk kita semuanya. Sebagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk terus berusaha meningkatkan kualitas tali silaturahim kita dan bertakwa kepada Allah. Dengan cara seperti ini Allah menjanjikan, la'allakum turhamun. Maka kita semuanya insya Allah akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa sepenuh hati kita sampaikan pula kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Allah hadirkan kesabaran di dalam dirinya, kesantunan di dalam tutur katanya, dan kesabaran di dalam menjalani silaturahimnya. Dan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyampaikan pesannya melalui apa yang dihantarkan dalam lisannya, tetapi Rasulullah benar-benar mencontohkan dan mempraktekkannya di dalam kehidupannya. Dan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat dan pengikutnya bahwa di dalam membangun tali silaturahim, agar tali silaturahim itu abadi, bukan hanya dalam perjalanan kehidupan manusia, namun utamanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pagi hari ini saya ingin membacakan bahwa betapa Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya untuk menjauhi prasangka, apalagi prasangka buruk sesama kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan kepada kita semuanya, sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49, dalam ayat ke-12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan Rasulullah pun menyampaikan kembali dalam sabdanya, hati-hati kalian dari prasangka, karena prasangka adalah kata-kata yang paling dusta. Dan pada ayat yang lainnya di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.
Dan dalam surah Qaf ayat ke-18, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sehingga mudah-mudahan kita diberikan kewaspadaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyadari bahwa tidak akan mungkin terucapkan dan tidak akan mungkin dilakukan sesuatu melainkan hal tersebut akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini saya ingin sekali menyampaikan untuk diri saya dan kita semuanya salah satu hadis lainnya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengingatkan untuk kita berhati-hati terhadap prasangka buruk tentunya kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, sesungguhnya seseorang berbicara dengan kata-kata yang diridhoi Allah. Ia tidak menduga kalau ucapan tersebut menyampaikannya kepada apa yang ia capai. Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya dengan kata-kata tersebut keridhoannya sampai dengan hari kiamat. Dan sungguh seseorang berbicara dengan kata-kata yang dimurkai Allah. Ia tidak menduga kalau ucapannya tersebut menyampaikannya kepada akibatnya, di mana Allah menuliskan baginya sebab perkataannya itu kemurkaannya sampai dengan hari kiamat. Dan bahkan betapa Rasulullah pun mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati di dalam berbicara. Cukup dusta bagi seseorang apabila ia menceritakan semua yang ia dengar. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dengan berlatar belakang ayat-ayat dan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hal ini menjadi salah satu pakaian yang kita gunakan di dalam kehidupan ini. Tidak menggunakan prasangka buruk kepada orang-orang lain sebagai bagian dari pakaian yang kita kenakan di dalam kehidupan ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semuanya. Dan mari kembali kita bersama-sama melaksanakan atas apa yang telah Allah titahkan kepada kita semuanya. Dan pula sebagai terima kasih dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya senantiasa menyampaikan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah memerintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka sampaikanlah sholawat dan salam kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, menjadi bagian utama pula di dalam setiap kali kita membuka acara ini adalah dengan sama-sama kita mengenang dengan penuh kerinduan atas segala jasa yang tiada akan mungkin pernah kita mampu membalasnya dan bahkan mendekati atas apa yang telah mereka lakukan untuk kita semuanya. Itulah jasa dan kebaikan ayah dan ibu kita yang melahirkan, mendidik, membesarkan, membimbing, dan mendoakan sampai dengan hari dan usia senjanya pun tiada hari yang dilaluinya, melainkan dihantarkannya doa-doa terbaik untuk kita semua. Boleh jadi kita mendapati Bapak dan Ibu ketika itu, ketika mereka masih bersama-sama dengan kita. Sudah tua, boleh jadi usianya ketika itu, sudah renta pula. Sementara boleh jadi kita pun sedang berjaya-jayanya saat itu. Sehat walafiat, gagah perkasa.
segala sesuatu dengan mudah kita dapatkan di dalam kehidupan. Boleh jadi terbenam kita, lebih banyak terlibat kita di dalam karir kita, di dalam tugas kita. Di dalam kita memenuhi dan melaksanakan tanggung jawab kepada suami atau istri, ataupun kepada anak-anak kita, kepada koleha kita dan sahabat kita. Boleh jadi tidak banyak alokasi waktu yang telah kita berikan kepada mereka dalam usia senja mereka. Yang ketika kini kita menjalani hari tua seperti ini, bahwa betapa bahagianya ketika kita mendapati anak-anak ataupun cucu-cucu kita memberikan perhatian kepada kita. Mari bersama-sama Bapak dan Ibu kita mengisi ruang waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita khususnya pada hari ini. Kita terus melanjutkan tali silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita, walaupun boleh jadi sebagian besar dari ayah dan ibu kita kini telah kembali kepada Allah. Allah tetap menyediakan ruang dan waktu untuk kita bersilaturahim, mengantarkan doa terbaik, mengisi ruang-ruang dan waktu kosong yang boleh jadi pada saat itu sebetulnya kita bisa melakukan banyak kepada mereka, namun dikarenakan hal-hal lain, boleh jadi sangat sedikit yang telah kita lakukan. Maka bersama-sama kembali kita mengusung seluruh pinta dan doa kita. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan baginya. Dan semoga hanya bagian dari taman-taman surga, menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi keduanya di alam kubur, sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu yang bahagia masih dihadirkan ayah dan ibu di seputar kita. Berjuang dan beristiqomahlah untuk terus kita menjadi putra terbaik bagi mereka. Menyayangi mereka, menyantuni mereka, memprioritaskan mereka di dalam kehidupan kita. Membahagiakan mereka, memberikan senyuman terbaik untuk mereka. Seraya kita berdoa pula semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima, dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti ketika tiba waktunya, apakah kita ataukah mereka yang lebih dahulu, semoga ketika itu dipanggil dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita. Kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho. Dan kita pun sukacita kembali kepada Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kembali kita terus berupaya merajut tali silaturahim, mengharapkan keridhaan Allah untuk kita semuanya. Baik yang berada dalam forum ini ataupun sanak dan kerabat kita dan sahabat kita yang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk sahabat kita Pak Alman Khudri yang telah terkonfirmasi 2 hari yang lalu terkena COVID. Dan begitu pun besan saya Bapak dan Ibu, Bapak Suparno. Tadi malam saya baru saja mendapat berita bahwa beliau terpapar COVID pula saat ini. Dan begitu pun istri beliau dalam keadaan sakit Bapak dan Ibu. Dan sahabat kita, saudara kita Pak Rudi Rajab, saya baru juga mendapat berita pada pagi hari ini bahwa beliau telah terkonfirmasi pula COVID. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, semoga Pak Alman, Pak Suparno, Pak Rudi Rajab, segera Allah angkat sakitnya, Allah sehatkan, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya.
Dan begitu pun kita mendoakan untuk Ibu Ratu Suharyati yang kita kenal dengan sapaan Bunda Ratu yang juga dalam keadaan sakit pada saat ini, sama-sama kita mendoakan. Namun kita mendapati bahwa beliau dalam keadaan sakitnya tetap hadir dalam forum ini. Semoga Bunda Ratu segera sehat walafiat dan pulih kembali. Begitu juga seluruh keluarganya. Sama-sama kita mendoakan semoga kepada Bapak dan Ibu, baik yang sudah kita sebutkan atau boleh jadi di antara para peserta ataupun sanak dan kerabat kita yang tengah menderita sakit ataupun mendapatkan ujian dari Allah. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, kesabaran dan kekuatan. Tidak ada sakit, tidak ada ujian kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menyampaikan dalam surah 67 pada surah Al-Mulk bahwa sesungguhnya kematian dan kehidupan dan segala sesuatu yang berada di antaranya hanyalah merupakan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan keniscayaan ujian itu dalam kehidupan ini. Dan tiada lain Allah sampaikan di dalam ayat itu bahwa semua ini Allah hadirkan hanya sekedar cara Allah untuk melihat dan menseleksi siapa di antara kita yang paling baik cara penyikapannya. Mudah-mudahan dengan kesabaran dan keikhlasan menghadapi semua ujian Allah, itulah cara terbaik yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan semoga pula melalui kesabaran dan keikhlasan, Allah akan hapus dan gugur serta lunturkan segala dosa dan kesalahan kita. Dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga pula melalui kesabaran dan keikhlasan, Allah berikan pertolongan kepada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sehat, sakit, bahagia, sedih, dan duka selalu silih berganti di dalam kehidupan ini. Kesabaran dan keikhlasan ketika mendapati ujian, dan rasa syukur pula kita hantarkan kepada Allah ketika kita merasa bahagia, mendapati sesuatu yang sangat istimewa di dalam kehidupan ini. Maka pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, untuk Ibu Maryam Tepu, dan juga Ibu Sylvia Gunawan, yang bahagia sekali pada hari ini, tiba pada hari kelahirannya, berulang tahun. Dan begitu juga untuk menantu saya, Muhammad Rashid, yang pada tanggal 2 kemarin mensyukuri nikmat hari kelahirannya dan juga sekaligus anniversary pernikahannya dengan putri saya Mega Safira. Sama-sama kita mendoakan semuanya, semoga Allah berikan umur yang barokah, penuh rasa syukur dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambahkan. Maka semoga dengan rasa syukur yang kita hantarkan melalui saudara-saudara yang kita sebutkan, atau boleh jadi masih banyak lagi di antara kita semuanya yang mensyukuri apapun alasan rasa syukurnya. Semoga dengan rasa syukur yang kita sampaikan kepada Allah, maka Allah mudahkan lagi kita. Allah berikan kepekaan untuk mudah sekali kita menghantarkan syukur kepada Allah. Dan kebahagiaan sejati sesungguhnya di dalam rasa syukur itulah. Syukur identik dengan kebahagiaan. Dan bahagia hakiki ketika berada dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya ketika kita dalam keadaan sujud di dalam sholat kita. Itulah saat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu Allah kabulkan seluruh pinta dan doa dan harapan yang telah kita sampaikan dalam forum ini. Allah berikan umur yang barokah, perkawinan yang prima, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada hari ini kita akan membaca, masih berada kita di dalam surah
Yusuf surah ke-12. Insya Allah kita akan membaca diawali dengan ayat ke-87 sampai dengan ayat ke-92. Sebelum nanti insya Allah kita akan melanjutkan penelusuran untuk mendapati segala keindahan pesan yang terdapat dalam surah Yusuf ini. Dan pada acara beranda hari ini kita akan diisi insya Allah oleh Dr. Shalimar. Beliau berkiprah begitu panjang pada salah satu lembaga yang ada di negeri ini, yaitu Palang Merah Indonesia. Insya Allah nanti beliau akan bertutur dan bercerita tentang kita. Apa sesungguhnya misi dan visi dan makna dari keberadaan Palang Merah Indonesia ini. Dan bagaimana sesungguhnya lembaga ini didirikan untuk memberikan kepedulian dan pertolongan kepada masyarakat, terutama masyarakat Indonesia tentunya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk beliau hadir dalam forum ini, dan semoga kita pun diberikan keseksamaan nanti untuk dapat mendengarkan sharing dari beliau. Semoga Allah berikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Dan baiklah, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita sampaikan dalam forum ini, semoga Allah mengijabahkannya dan bersama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu. Ya bani yadhhabu wa tahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu. ولا تيأسوا من روح الله 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 إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا
أهلنا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا 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 إن الله يجزي المتصدقين إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم حافلون ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قالوا وإنك لأنت
يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي. 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 Ananya pendek. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. قال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا. قد من الله علينا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. 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 وهو أرحم الراحمين.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.